Selamat datang kembali ke Omari Rekap. Pada episode hari ini, seorang ahli paleoklimatologi harus melakukan perjalanan yang berani dari Washington DC ke kota New York untuk mencari putranya yang terjebak di tengah badai internasional yang menjerumuskan planet ini ke zaman es. Film dibuka dengan Jack Hall, seorang klimatologis Amerika, mengebor sampel es bersama dua rekannya Frank dan Jason di Kutub Utara. Saat itu Jason memberitahu Frank bahwa dia tahu cara mengoperasikan mesin bor. Frank meninggalkan Jason untuk mengoperasikan mesin sementara dia masuk ke dalam di mana Jack terlihat memantau aktivitas melalui mesin. Saat Jason sedang mengebor, tiba-tiba es mulai terbelah dan Jason yang berdiri di tengah-tengah es hampir jatuh ke dalam jurang. Ketika Frank dan Jack keluar untuk menyelamatkannya dengan mengetahui sepenuhnya bahwa penelitian mereka dapat terancam jika sampel tidak diperoleh. Jack melompat ke sisi lain dari perpecahan untuk mengumpulkan sampel. Dengan beruntung Jack dapat mengumpulkan sampel dan melompat kembali ke sisi dua rekannya. Di adegan berikutnya Jack membahas penelitiannya tentang perubahan iklim pada konferensi PBB yang diadakan di India. Dia menceritakan penemuannya kepada konferensi untuk memberitahu mereka bahwa akan ada perubahan iklim yang akan datang dan dapat menyebabkan zaman es. Daripada menindaklanjuti penelitian, Wakil Presiden Amerika Raymond Baker dengan keras menentang penelitian Jack. Satu-satunya orang yang tampaknya tertarik dengan klaim Jack adalah Profesor Terry, yang merupakan ahli kelautan di pusat Tanjung di Skotlandia. Jack dan Profesor menjadi dekat setelah konferensi ketika Profesor Terry menceritakan kalau suhu di Samudra Atlantik telah turun secara signifikan. Dia menyimpulkan bahwa teori Jack benar dan postulasi perubahan iklim tidak dapat dihindari. Setelah itu tim Jack dan Profesor Terry bersama ahli meteorologi NASA Janet mengorganisir model perakiraan berdasarkan penelitian Jack. Jack mencoba meminta Baker untuk mengevakuasi orang-orang di negara bagian utara sebelum semuanya menjadi tidak terkendali, tetapi ditolak. Saat ini perubahan iklim yang nyata sudah terjadi. Sebuah adegan di Tokyo menunjukkan bagaimana bongkahan besar hujan es jatuh dan melukai orang. Sementara itu Jack memberitahu istrinya Lucy melalui telepon, betapa khawatirnya dia tentang putra mereka, Sam, setelah mendapatkan nilai jelek di sekolahnya. Lucy menuduh Jack sebagai alasan dibalik kegagalan Sam karena selalu tidak pernah ada di rumah. Lucy memberitahu Jack bahwa Sam akan pergi ke kota New York untuk mengikuti kompetisi dan memintanya untuk mengantar Sam ke bandara nanti saat dia berangkat. Dalam adegan berikutnya, astronot dari luar angkasa menemukan sistem badai besar telah berkembang di belahan bumi utara. Badai telah terpecah menjadi tiga, membentuk badai super seperti badai di atas Kanada, Skotlandia, dan Siberia. Jack menegaskan bahwa badai akan menarik udara beku dari troposfer atas dan apapun yang tertangkap mata badai akan segera membeku dengan suhu di bawah minus 101 derajat Celcius. Juga Jack memperingatkan bahwa efeknya akan sangat parah sehingga dalam waktu singkat belahan bumi utara akan mengalaminya. Cuaca terus memburuk dan Los Angeles mengalami bencana tornado yang hebat. 3 helikopter yang dikirim untuk menyelamatkan keluarga kerajaan Inggris jatuh di Skotlandia setelah mereka terjebak di mata badai. Mereka membeku secara instan seperti yang diperingatkan Jack sebelumnya. Sementara Sam yang kini berada di pesawat menuju New York City bersama kedua temannya Brian dan Laura. Mereka akan berpartisipasi dalam kompetisi akademik, acara dimulai dan Sam serta rekan-rekannya melakukannya dengan baik. Pada saat istirahat mereka bertemu dengan Jayde, salah satu lawannya regu Sam di perlombaan. Tak lama setelah New York terjebak dalam badai, cuaca menjadi buruk dengan cepat. Hujan lebat dan tornado yang mengakibatkan banjir yang memaksa Sam dan teman-temannya dan sejumlah warga lainnya mencari ungsian di perpustakaan umum kota New York. Pada saat mereka lari ke perpustakaan, Laura nyaris hanyut dan melukai kakinya. Kembali ke rumah Jack terlihat tidur ketika Profesor Terry menelepon untuk memberitahu dia bahwa temuannya tentang zaman es itu akurat, dan Profesor Terry memberitahu Jack kalau dia salah saat mengklaim badai ini baru akan terjadi 1000 tahun lagi. Melainkan badai tersebut telah dimulai sekarang ini. Informasi baru yang diterima Jack, membuatnya panik dan menelepon Sam untuk segera pulang. Tetapi Sam memberitahu dia, bahwa dia tidak dapat melakukannya karena bandara telah ditutup. Jack memberitahu atasannya tentang perkembangan baru, Tom memerintahkan Jack untuk membuat model cuaca yang dia lakukan bersama Janet. Sebuah pertemuan dipanggil dengan Wakil Presiden Baker yang hadir dalam pertemuan tersebut. Jack kembali memberikan pengarahan singkat tentang perubahan iklim. Dia menyarankan evakuasi negara bagian selatan meninggalkan negara bagian utara karena misi penyelamatan sudah terlambat untuk mereka. Baker meragukan dengan motifnya untuk mengevakuasi negara bagian selatan saja. Tom memotongnya dan memberitahu bahwa putra Sam juga terjebak di negara bagian utara. Sementara itu komunikasi ponsel sudah terputus di kota New York, namun Sam dapat menghubungi Jack dan Lucy melalui telepon umum. Jack memperingatkan Sam bahwa situasinya akan menjadi lebih buruk dan dia harus tetap tinggal di perpustakaan dan tidak berusaha untuk pergi karena cuaca akan menjadi sangat dingin sehingga mereka bisa mati kedinginan. Jack menyuruhnya untuk tetap tinggal di perpustakaan dan menghangatkan diri sementara dia berjanji untuk datang dan menyelamatkannya.
Laura mengira Sam telah tenggelam saat telepon dengan orang tuanya. Dia menangis ketika melihat Sam berjuang keluar dari air. Beberapa orang lain di perpustakaan memutuskan untuk pergi keluar dari perpustakaan. Sam mencoba memperingatkan mereka tetapi mereka tidak mendengarkan. Hanya tersisa beberapa orang saja di perpustakaan. Kelompok Sam tinggal di perpustakaan dan mereka menghangatkan diri dengan membakar buku di perapian. Kemudian Presiden Blake setuju dengan saran evakuasi Jack. Pemerintah Meksiko setuju untuk menerima penduduk negara bagian selatan setelah Amerika membatalkan hutang Amerika Tengah dan Latin. Juga pemerintah Amerika memperingatkan bahwa setengah dari negara bagian utara akan dihantam badai. Jadi mereka harus mencari perlindungan dan tetap hangat. Sementara terlihat Lucy yang sedang menemani seorang anak di rumah sakit, menunggu jemputan dari ambulan untuk mengevakuasinya. Jack bersama Frank dan Jason memulai misi untuk menyelamatkan Sam. Dalam perjalanan Frank jatuh dari atas gedung mall yang tertimbun dengan salju saat mereka sedang jalan melewatinya. Dua lainnya mencoba untuk menyelamatkannya tetapi gagal. Frank mengorbankan dirinya dengan memotong tali yang terikat pada tubuh Jack dan Jason untuk mencegah teman-temannya jatuh bersama dia. Sementara itu mobil Presiden Blake terjebak di tengah badai dalam perjalanan mereka ke Meksiko dan membunuh semua orang yang di mobil. Sam dan temannya masih di perpustakaan dan luka Laura telah terinfeksi yang dapat membunuhnya jika tidak segera diobati. Sam, JD dan Brian mencari penisilin di kapal Rusia. Datanglah sekelompok serigala yang menyerang mereka. Sam dan teman-temannya berhasil lari dari serigala tepat pada waktunya sebelum mata badai bergerak ke atas kota dan membekukan seluruh kota. Beruntung karena ketiganya berhasil kembali ke perpustakaan dan memberikan Laura obat tepat pada waktunya. Sementara itu Jack dan Jason juga terjebak dalam badai. Mereka berlindung di sebuah restoran, sambil menunggu badai reda. Setelah badai, mereka berdua menuju ke perpustakaan. Dalam perjalanan mereka melihat bahwa mereka yang meninggalkan perpustakaan telah membeku sampai mati. Akhirnya Jack dan Jason berhasil sampai ke tempat Sam dan kelompoknya yang agak sulit ditemukan karena perpustakaan tertutup salju. Mereka kemudian mendapatkan akses ke perpustakaan di mana mereka akhirnya bertemu Sam dan kelompoknya yang sedang tidur. Setelah melihat ayahnya sampai Sam bergegas ke arahnya dan memberinya pelukan. Setelah itu Jack mengirim pesan ke Tom di Meksiko memberitahu kepadanya bahwa mereka berhasil sampai ke perpustakaan. Tom kemudian memberitahu Baker yang sekarang menjadi presiden setelah kematian Blake. Di adegan terakhir Baker meminta maaf kepada seluruh dunia sebagai presiden Amerika yang baru. Dia sama-sama menyampaikan rasa terima kasihnya kepada orang-orang Meksiko karena telah menerima mereka di negaranya. Setelah itu Baker mengirimkan helikopter untuk menyelamatkan Jack dan yang lainnya di mana mereka melihat ada banyak orang yang selamat juga. Sementara para astronot Stasiun Luar Angkasa Internasional terkesan bahwa permukaan bumi sekarang sangat jelas dibandingkan dengan yang terlihat beberapa waktu lalu. Begitulah dari Omari Rekap, jangan lupa untuk subscribe.